walau amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu ini jangan dihukumi fikih ini bukan berarti syariat baru seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Enggak, ini pecinta loh, pecinta, sehingga karena dia cinta kepada Nabi, bagi dia kemudian mau itu wajib bagi dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali pemirsa di podcast Sunnah yang selalu setia menemani pemirsa untuk membahas hal-hal yang menarik dan perlu untuk kita berbincang. Oke, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang Maulid Nabi. Meskipun Maulid ini sudah lama dibicarakan oleh banyak pembicara, namun tidak ada salahnya kalau kita singgung kembali apa sih Maulid Nabi itu, bagaimana, kemudian apakah ada dari kemudian bagaimana sebenarnya, apa manfaatnya dan semacamnya. Kita akan kupas tuntas dalam podcast kali ini. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita Ustadz Kondang, Ustadz yang sudah melalang buana pilih mana-mana, yaitu Ustadz Ali Wafa LCSSI. Bagaimana kalau Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini kebetulan satu daerah dengan saya dari Madura. Betul apa? Saya. Alhamdulillah sehat. Masih jen seger. Alhamdulillah efek Maulid. Dan beliau juga kebetulan penyuka bola ya. Jadi selain beliau itu juga, ini kita mau santai dulu. Beliau selain juga suka topik-topik keagamaan, beliau juga suka hiburan bola. Kebetulan klub kesukaan beliau itu adalah rival klub kesukaan saya, yaitu Juventus ya. Juventus ini ya. Hitam putih ada di dada. Tapi semenjak Ronaldo pindah tetap Juventus ya. Hidup mati Juventus. Oh. Oke. Gini Ustaz. Sekarang kan mau nanti ya. Kita ingin menayangkan kembali di media sosial terkait tentang Maulid ini. Mungkin pertama bagaimana Ustaz melihat apa sih sebenarnya definisi Maulid atau apa yang dikatakan Maulid? Baik, Maulid Nabi sederhananya ya kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah berarti berkaitan dengan bulan Maulid ini kita merayakan kelahiran Rasulullah, bukan semata-mata untuk merayakan, tetapi ini ekspresi syukur, kebahagiaan dan cinta yang kita persembahkan kepada Rasulullah, karena ini momen bertepatan langsung dengan di mana beliau dilahirkan. Itu sederhananya berkaitan dengan Maulid, hanya syukur, kebahagiaan dan ekspresi cinta yang kita akan tunjukkan. Itu sederhananya. Berarti Maulid itu bagaimana umat itu mengekspresikan rasa cintanya Ustaz ya, pada momen kelahiran Nabi. Dan bukan hanya mengekspresikan, tetapi bagaimana cara merasakan dan menghadirkan Rasulullah dalam hati, aktivitas dan setiap tindak tanduk kehidupannya. Gitu. Tapi begini Ustaz, ketika sebagian orang itu akan mengekspresikan cintanya pada Nabi dengan merayakan Maulid Nabi, maka sebagian orang ada yang merayakan. Adakah darinya atau mungkin pada zaman Nabi pun tidak ada ya Maulid Nabi? Bagaimana Ustaz melihat orang-orang yang seperti ini? Mungkin baik, ini yang sering dikatakan oleh orang di sana ya, Maulid itu bid'ah katanya. Dengan tolak ukur, Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Karena tolak ukur itulah kemudian dijadikan sebagai dalil hukum bagi kita bahwasanya apa yang dilakukan berkaitan dengan Maulid ini bid'ah. Tidak sederhana itu Mas Yofi, dan tidak sekaku itu menilai Maulid ini. Panjang ya. Pertama begini, dalam melihat sesuatu boleh tidaknya kita harus lihat
ada dalilnya atau tidak. Itu betul. Dalil atau tidak. Dalam hal ini mereka betul ya untuk apakah ada dalilnya atau tidak itu maksudnya. Pertanyaannya sebenarnya benar. Tapi yang lanjutannya itu mereka yang keliru. Oh iya, benar. Ketika mereka ada dalilnya tidak. Ketika kita tunjukkan dalil dengan seabrek dalil, sebanyak dalil, di sini bahkan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu menunjukkan 21 dalil. Nakli dan nakli. 21 dalil disampaikan terkait dengan amaliyah maulid itu. Dan itu semuanya nakli maupun nakli diterima. Baik nakli maupun nakli. Betul. Bisa disebutkan persoalannya adalah ketika ditunjukkan dalil itu, mereka menolak dalil itu dengan menyatakan Nabi tidak pernah melaksanakan, tidak pernah ada di masa sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Maka dalam menilai sesuatu, pertama betul harus kita lihat dalilnya. Ada atau tidak. Dalil yang membolehkan ada atau tidak. Nah, kalau mereka mengatakan maulid itu bid'ah, kita ingin bertanya juga sekarang, ada tidak dalil yang mengharamkan maulid? Kita balik tanya seperti itu. Ya, harus kita tanya seperti itu. Ada tidak dalil yang mengharamkan maulid? Apakah kemudian dalil tentang tidak pernah dilakukan Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in itu akan dijadikan sebagai dalil? Kalau seperti itu harus konsisten dalam menilai sesuatu. Oke, misalnya yang ada di hadapan kita semua ini, air kemasannya seperti itu, bentuk cetakan kitab seperti ini, bangku meja seperti ini, bahkan pakaian kita dari atas sampai bawah, ini bid'ah semua. Tidak ada pada zaman Nabi. Karena tidak ada. Kalau itu memang mau dijadikan sebagai bid'ah itu seperti itu. Artinya apa? Mereka menilai bid'ah itu hanya dari sisi bahasa saja. Begitu sempit kan? Penilaian secara bahasa untuk dinilai untuk sesuatu amaliyah yang ternyata punya dalil. Nah, maka kita tanya balik, dalil yang mengharamkan ada atau tidak? Kalau tidak ada yang mengharamkan, maka jangan keluar atau jangan kemudian menyatakan dengan begitu kuat, wah ini bid'ah haram. Dalilnya banyak, di antara yang sangat populer misalnya. Bukan nakli dan aklinya. Oke. Sederhana saja misalnya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawaban Rasulullah? Dzaka yaumin wulidtu fihi. Itu riwayat Sahihain. Di hari itu kemudian aku berpuasa karena kelahiran. Coba kita perhatikan, mengapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Untuk apa? Itu berkaitan karena beliau dilahirkan di situ. Melahirkan hari kelahirannya. Tetapi kemudian karena bertentangan, ini khusus untuk Nabi katanya. Nah, bagaimana kita kasih dalil? Akhirnya ini dalil ini tentang perayaan Maulid. Nabi bersyukur untuk itu. Bahkan di penjelasan yang lain, salah seorang ulama menjelaskan juga, aqan Nabi an nafsihi. Nabi itu berakikah untuk dirinya sendiri, padahal sudah dari lama beliau sudah diakikahkan. Tetapi Nabi itu mengakikahkan lagi dirinya. Untuk apa itu akikah yang kedua? Untuk apa? Itu akikah syukur Rasulullah SAW atas beliau ada hadir di dunia dan kemudian menjadi pemimpin untuk umat akhir zaman. Selanjutnya ayat yang sangat populer, ayat yang cukup populer itu disebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kau kemudian berbahagialah. Nah, bagi yang anti maulid nanti akan menyebutkan di sini. Mereka akan berargumen bahwasanya yang dimaksud fadl di sini, rahmat di sini itu adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kita kemudian harus berbahagia. Sebagian nanti ada yang fadl itu adalah ilmu, rahmah itu adalah Al-Quran. Betul, itu betul. Ibnu Katsir misalnya menyebutkan itu. Tapi kita harus bertanya lagi nih, Al-Quran kira-kira ada tidak tanpa adanya Nabi Muhammad? Al-Quran tidak akan jadi mukjizat kalau tidak ada Nabi Muhammad. Itu saya yang menyampaikan. Betul.
Yang kedua, lah ada tafsir Ibnu Abbas juga kok. Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwasanya al-fadl huwal ilm wa rahmah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ibnu Abbas. Betul, tafsirnya Ibnu Abbas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu ayatnya bilang begitu. Maka dalam rangka rahmat itulah kita berbahagia. Apakah ada rahmat terbaik yang Allah berikan kepada kita selain Nabi? Rahmat terbaik, terindah dan luar biasa itulah hanya Nabi Muhammad SAW. Lantas kita nih untuk ingin dekat dengan Nabi, merindukan Nabi dan merasakan hadirnya Nabi kepada kita, kok dilarang-larang? Berarti ini jawaban sederhana tapi harus kita perhatikan. Yang melarang maulid itulah yang bid'ah. Yang melarang maulid itu yang bid'ah. Itulah bid'ah sendiri. Itu bid'ah sendiri. Jadi mereka bilang bid'ah tapi mereka melakukan bid'ah. Itu. Jadi itu ya, dari nakli baik dari hadis maupun Quran itu sudah ada sebenarnya. Ya, banyak. Lebih lengkapnya di sini. Lebih lengkapnya di sini di Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu menjelaskan betapa banyaknya dalil maulid di sini ada 21. 21. Jadi misalnya kita lihat maulid itu dari sisi esensinya. Ini dalil aklinya. Kita lihat maulid itu dari sisi esensinya, bukan dari bahasa, kemudian dari sisi esensi. Apa sih esensi maulid itu? Maulid itu kan baca sholawat, baca Quran, ngaji, zikir, dan yang lain-lain sebagainya. Apakah itu kemudian akan kita katakan ini haram, ini dilarang? Lah, orang ngaji kok dilarang? Orang bersolawat kok dilarang? Padahal dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, tambahannya dan yang lain sebagainya. Nah, ada apa sih kok kemudian ini kita dilarang? Jadi teman-teman semuanya, umat jamaah kaum muslimin dimanapun berada, tidak usah khawatir bagi mereka yang mengatakan maulid itu bid'ah. Tidak, karena yang mengatakan maulid itu bid'ah berarti ada sisi kecintaan kepada Nabi yang terhijab dalam dirinya. Sedikit saja mereka mau membuka hijab, maka mereka tidak akan pernah mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Buka hijabnya, Anda akan tahu betapa indahnya maulid Nabi itu. Begitu. Bicara masalah ekspresi bagaimana mengungkapkan rasa cinta pada Nabi dan semacamnya, Ustaz memang selalu lihai sangat gitu. Ustaz, ini Ustaz. Iya, dan Ustaz, fenomenanya perayaan Maulid itu kan di Nusantara ya, itu kan tidak hanya lah esensinya dia ada pembacaan sholawat dan sebagainya. Namun di Nusantara sendiri itu kan kadang perayaannya ada yang menggunakan ya, diselingi dengan makanan dan semacamnya. Itu kadang kadang yang merasa tidak memiliki untuk di makanan untuk disumbangkan itu merasa bagaimana cara merayakan Maulid saya tidak melihat apa, atau bagaimana Ustaz ya, melihat acara Maulid yang dikemas atau ditambah dengan selingan acara makan-makan bersama, buah-buahan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz melihat itu penting nggak ada di Maulid seperti itu? Ekspresi Maulid itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Jadi Maulid itu sebenarnya adalah cara, media, strategi, dan taktik dalam berdakwah untuk menghidupkan kecintaan kepada Nabi, merasakan kedekatan kepada Nabi dan Allah dan Rasulnya, dan juga itu taktik bagaimana kita itu dalam bercinta dengan Nabi. Itu cara sebenarnya, cara. Maka prakteknya bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, sedekah, kumpul-kumpul dengan makan-makan dan yang sebagainya. Jadi itu ekspresi semua, cara. Jadi yang namanya ekspresi ya. Yang namanya ekspresi kita bebas mengekspresikan bagaimanapun caranya, tetapi tentu dalam koridor, dalam rel-rel yang benar yang diatur oleh syariat.
Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika di masa beliau melihat perayaan Maulid yang agak menyimpang. Di perayaan Maulid ternyata diisi dengan adanya kemaksiatan. Di situ juga beliau mendapati adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak wajar. Dari situlah kemudian beliau mengkritik dengan keras dalam kitabnya yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat itu. Tetapi sayangnya kitab ini diselewengkan oleh sebagian orang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melarang, menolak Maulid. Nah ini padahal yang beliau kritik bukan maulidnya, kemasan praktek yang keliru. Nah kalau bab ini praktek perayaan Maulid yang ada maksiat, ada unsur yang sudah melanggar syariat, kita sepakat, siapapun sepakat, semua ulama sepakat. Praktek maulid yang melanggar aturan agama, kita dengan tegas terdepan kita mengkritik, bahkan bukan hanya mengkritik, tapi garda terdepan untuk menolak itu. Begitu. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah bukan dari maulidnya, tapi orang yang menyedarkannya bagaimana mengemas dengan cara apa. Betul. Ya kadang juga kalau tahun politik tuh Ustaz, acaranya maulid, undangannya maulid, tapi kadang ceramahnya kadang bukan maulid tuh, kadang-kadang cerita apa ya tuh itu entah. Ini lagi Ustaz. Ada istilahnya juga pembacaan ini, sholawat itu kan dia memuji-muji Nabi dan semacamnya, diiringi dengan hadir dan semacamnya. Kadang ya ekspresi orang ketika bersholawat itu, tapi lagi-lagi ekspresi Ustaz ya, tidak bisa diini. Cuma ini Ustaz yang menjadi pertanyaan juga bagi mereka yang tidak mengenal. Kalau memang maulid itu esensinya adalah merayakan kelahiran Nabi, bagaimana kita mengekspresikan cita-cita pada Nabi, kita juga bisa melaksanakan itu ya di rumah masing-masing misalnya, dan keluarga sendiri, tidak usah rame-rame kemudian kumpul. Itu kan menghabiskan dana. Bagaimana kok tidak kita dana kita ya buat apa gitu, itu kan menghabiskan dana. Itu kalau ya kita ekspresikan ya bagaimana ada katanya saja, tidak usah ngumpul kemudian sosial macam-macam, tidak seperti itu. Bagaimana Ustaz? Apakah ada esensi atau faktor atau keuntungan tertentu orang berkumpul banyak pada waktu maulid? Itu apa keuntungannya orang berkumpul banyak terus kemudian makan bareng? Itu apa keuntungan dari itu sendiri, apa selain dari ekspresi cinta tadi Ustaz? Oke, baik. Jadi pertama pertanyaannya kan berarti untuk apa sih biaya yang banyak dikeluarkan untuk maulid? Itu. Loh, kok ditanya untuk apa? Ibaratnya begini Mas Yofi. Ada satu pembangunan masjid. Itu kan membutuhkan dana ya. Maka dialihkan ke situ saja. Nah, betul. Ya. Betul. Hingga kemudian nyumbanglah dana ke situ. Ini pembangunan masjid dilakukan tiap hari atau momen-momen tertentu. Tertentu kan, nggak tiap hari. Itu amal-amal yang lainnya itu. Nah, sama di perayaan Maulid itu sebenarnya ini ada momen. Di sini kita coba ekspresikan, hidupkan channel semuanya, channel kecintaan kita itu frekuensinya semuanya, supaya kita benar-benar gimana sih caranya untuk bisa sampai ke Nabi. Di hari-hari yang lain kita juga sama. Ya infak, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi itu kok dipermasalahkan. Nah, yang kedua pertanyaannya itu kan kemudian apa gunanya ngumpul-ngumpul kayak gitu? Loh, kok ditanya apa gunanya? Dari hadis itu kan ada majtama qaumun fi baitin min buyutillah, atau nanti fi majlisin yaqra'una kitaballah illa haffat anhumul malaika dan seterusnya. Itu yang intinya di situ adalah
tidaklah seorang duduk berkumpul bersama di situ baca Al-Quran ataupun yang lainnya, berzikir, bersolawat ataupun yang lainnya, kecuali Allah akan turunkan nazalat anhumus sakinah, keturunkan ketenangan kepada mereka. Allah diliputi oleh malaikat kepada mereka dan yang seterusnya, sehingga apa yang kemudian wadzakarhumullah fi man indahu, dan yang ada di sekeliling dia itu akan mendoakan kepada dia, nyebut-nyebut dia namanya itu. Mereka ya mungkin bahasa kita saat ini ya, kalau kita hidup di tengah hutan, di situ ada pepohonan, ada majelis maulid di situ, itu semua pepohonan dan yang ada di situ itu mendoakan kita semua. Itu hadis loh. Loh ini kok kemudian dinafikan? Begitu. Satu lagi nih Ustaz. Coba sebelumnya kita minum dulu Ustaz. Mana tadi minumnya? Kita minum dulu Ustaz. Oh siap. Tinggal satu lagi Ustaz. Siap. Nah, sekarang kita luruskan lagi ke mancanegara Ustaz. Banyak negara, sebagian negara yang didaku selama ini sebagai negara yang katakanlah sangat ketat, atau bahkan kalau kita melihat tekstualis atau anti hal-hal kebaruan begitu, anti hal-hal kebaruan yang bid'ah. Tapi akhir-akhir ini, bahkan beberapa tahun ini, negara itu juga menaikkan maulid. Di Arab Saudi pun kalau tidak salah mereka juga bermaulid, bahkan di negara lain pun mereka bermaulid. Nah artinya mereka mengalami apa? Kok mereka juga bermaulid. Bagaimana Ustaz melihat fenomena kok negara yang semulanya anti kok sekarang malah bagaimana Ustaz melihat? Alhamdulillah, berarti hijab suudzon tentang maulid kan sudah mulai terbuka. Ya intinya satu, kalau mau buka hijab itu akan tahu betapa indahnya maulid Nabi itu. Ya terbukti juga kan akhirnya negara yang dikatakan dulunya benar-benar menolak maulid, ternyata itu sekarang malah merayakan atau bahkan menganjurkan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di semua negara, itu hampir seluruh negara Islam di dunia itu punya bentuk perayaan maulid dengan bentuk dan kemasan namanya yang berbeda, ekspresi cinta yang berbeda. Maka yang pada intinya yang merayakan maulid juga betul. Maka bagi seorang pecinta Nabi, pecinta Rasulullah, pecinta Allah, pecinta sunnahnya, sehingga kemudian dikatakan walau amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ini jangan dihukumi fikih ini bukan berarti syariat baru seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Enggak, ini pecinta loh, pecinta. Sehingga karena dia cinta kepada Nabi, bagi dia kemudian maulid itu wajib bagi dia. Dan wajibnya maulid bagi seorang pecinta itu sebenarnya tidak hanya di bulan maulid, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Maka kalau kita perhatikan, di setiap malam Jumat itu akan ada majelis maulid. Maka kalau ada orang yang menghakimi maulid, kenapa hanya khusus di bulan Rabiul Awal? Enggak. Setiap malam Jumat, bahkan setiap malam kecintaan kepada Nabi itu wajib. Hidup. Walau amilna kullahini li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya mereka terbuka hijabnya tentang maulid, mereka pun akan bertaubat dari membid'ahkannya menjadi kepada mewajibkannya. Itu. Cuma ada lagi nih Ustaz, kalau berbagai ekspresi cinta kan tidak ada hukum, kita tidak bisa dihukumi secara fikih kalau kata Ustaz, tidak bisa dihukumi hitam putih kan begitu. Coba kita balik sekarang. Mereka oke, silakan Anda bermaulid, tapi cara saya mencintai Nabi itu dengan saya berselawat sendiri. Ya, saya tidak bermaulid, tapi itu saya juga cinta Nabi. Ini ekspresi saya. Ya, silakan Anda. Gimana Ustaz? Tidak masalah, asalkan hal tersebut tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Jangan malah menghakimi yang bermaulid gitu. Tidak membid'ahkan, mensyirikkan atau bahkan mencela. Ya mereka yang bermaulid. Apakah hal-hal semacam itu diajarkan oleh Nabi? Mencela dengan membabi buta,
Bahkan sebagian menganggap itu sudah termasuk perbuatan yang macam-macam lah, bahkan batas kesyirikan dan sebagainya. Misalnya, itu apakah diajarkan Nabi? Jadi boleh-boleh saja, misalnya dikatakan ya sholat masing-masing lah, silahkan. Tetapi jangan hal tersebut digunakan untuk menghakimi, membid'ahkan ataupun memvonis orang dengan hukum ini dan semacamnya. Tuh. Maka intinya sebagai closing dari saya, kita memaklumi sebenarnya adanya mereka yang membid'ahkan itu karena mereka beda konsep memang tentang bid'ah. Konsep bid'ah mereka itu tataran bahasa. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri itu membolehkan maulid karena Ibnu Taimiyah sendiri tidak membaca maulid itu dari sisi bahasa. Nah, itu mereka terlalu sempit memahami bid'ah dari sisi bahasa ini menurut saya. Tapi kalau kita coba lihat apa sih bid'ah sebenarnya? Bid'ah sebenarnya itu ma laysa lahu dalilun syar'i. Ini yang sering disampaikan oleh guru kami, guru kita, muridnya Syekh bin Baz, almarhum Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub, yang menyatakan apa sih itu bid'ah? Bid'ah itu adalah ma laysa lahu dalilun syar'i. Sesuatu betul yang tidak ada dalilnya secara syariat. Muridnya bin Baz loh ini, dan pengagum Ibnu Taimiyah. Masa sekarang murid-murid bin Baz ataupun pengagum Ibnu Taimiyah dengan begitu sempitnya cara berpikir mereka dan begitu ta'assubnya mungkin menghukumi maulid dengan bid'ah. Ini muridnya bin Baz nggak begitu kok. Itu Mas Selvi. Sebenarnya kita pengen lanjutkan, tapi karena mungkin ya bisa kita sambung lah, Ustaz. Mudah-mudahan. Yang penting kita ekspresikan cinta kita kepada Allah. Tadi cinta terus kayaknya. Lah apalagi kalau maulid itu bukan cinta, hanya satu. Cinta. Iya. Ya. Oke, mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Oke, pemirsa, itulah percakapan singkat kita tentang maulid. Dan intinya kalau boleh saya simpulkan, maulid itu adalah ekspresi cinta kita kepada Nabi. Dan ya yang namanya cinta tuh kadang orang mengekspresikannya dengan hal berbeda-beda. Atas bagaimana dengan orang yang mengekspresikan cinta kepada Nabi dengan tidak bermaulid, cukup bersalawat saja dan sebagainya, silakan Anda mengekspresikan cinta Anda sesuai kemauan Anda, tapi jangan mengklaim dan menjustifikasi orang yang bermaulid dengan semen-semen bid'ah dan sebagainya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.